Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada para hamba. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan fikih haji dan umrah dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, dan kita masih membahas tentang larangan-larangan ihram. Apa saja yang diharamkan dalam kondisi ihram, baik itu ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan larangan ihram yang ke-13 adalah menghadang hewan buruan dan memburu serta membunuh hewan buruan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya itu bagi orang yang ihram. Nah, berikut ini kita akan sebutkan mala yahrumu qatluhu au saiduhu lil muhrim, yaitu apa saja yang tidak diharamkan atau apa saja yang dibolehkan untuk membunuhnya atau memburunya bagi orang yang dalam kondisi ihram. Yang pertama adalah hewan jinak. Semua hewan jinak maka itu boleh untuk diburu. Semua hewan jinak itu boleh untuk diburu. Boleh untuk dibunuh, seperti contohnya untuk keperluan penyembelihan ya, untuk makan. Nah, hewan-hewan yang jinak ya, seperti contohnya adalah sapi, unta, kambing, ayam dan seterusnya ya, maka tidak diharamkan sedikit pun ya, kecuali bila hewan tersebut liar. Kalau hewan tersebut liar, jadi dibedakan antara hewan liar dengan hewan jinak. Yang dilarang adalah hewan liar untuk dibunuh atau diburu. Ya, itu pun hewan darat. Ya, itu pun hewan darat. Itu yang dilarang. Ya. Adapun hewan jinak yang asalnya memang jinak, ya. Jadi ada unta jinak. Ada juga unta yang liar, ada sapi jinak, ada juga sapi liar, demikian ya. Ada kambing jinak, ada kambing liar, ada ayam jinak, ada ayam liar. Ayam liar ini ayam hutan contohnya.
ayam kampus. Bukan ya, itu enggak liar ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas yang jina, hewan-hewan jina itu tidak ada keharaman untuk dibunuh dan diburu, ya. Contohnya mungkin ada yang bertanya, kok bisa hewan-hewan ini yang jina ini kok diburu atau dibunuh? Kalau dibunuh ya untuk penyembelihan contohnya. Ketika disembelih karena untuk kebutuhan makan, ya, maka disembelih. Nah, permasalahannya kok diburu? Nah, ini sudah kita berikan contoh pada pertemuan yang lalu. Contohnya adalah dalam kondisi hewan tersebut lepas. Ya, hewan tersebut lepas, ya, dan melarikan diri dari pemiliknya. Maka yang seperti ini boleh untuk diburu, ya. Seperti contohnya ditombak, dipanah, ya, ditembak kalau sekarang boleh, ya, demikian. Kalau memang hewan tersebut adalah asalnya jina, kemudian dia melarikan diri dari tuannya dan tidak mau ditangkap, maka boleh untuk, ya, ditangkap dengan cara diburu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti', ya. Kemudian yang kedua adalah hewan buruan laut. Hewan laut yang tentunya hewan laut semuanya liar. Tidak ada hewan laut yang jina, ya. Kalau hewan laut jina berarti dipelihara di laut. Tapi apa ada? Enggak ada, ya. Hewan laut semuanya liar. Nah, itu boleh untuk diburu. Karena yang dilarang untuk diburu adalah hewan darat yang liar, ya. Bagi orang yang ihram, baik itu ihram untuk haji maupun umroh, dilarang itu hanyalah memburu hewan darat yang liar, demikian. Adapun hewan laut maka itu dibolehkan, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarati wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Allah katakan yang artinya dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanannya itu bisa jadi bekal bagi kalian dan bagi orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian hewan buruan daratan selama dalam kondisi kalian ihram, demikian. Nah, itu jelas gamblang, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang dibolehkan atau tidak diharamkan untuk membunuhnya atau memburunya dalam kondisi ihram adalah membunuh hewan yang diharamkan untuk dimakan. Hewan-hewan yang diharamkan, ya, untuk dimakan. Nah, itu boleh untuk dibunuh ketika dia menyakiti, contohnya, ya. Hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan itu boleh untuk dibunuh ketika memang dia berbahaya dan akan menyakiti. Contohnya adalah seperti hewan-hewan buas. Hewan buas, ya, semisal serigala atau mungkin singa atau yang semisalnya yang memiliki taring, ya, karnivora hewannya yang memiliki taring, ya. Begitu juga contohnya hewan burung yang dia cara memangsa buruannya dengan cara menyambar dengan cakarnya, ya. Seperti contohnya adalah burung garuda,
ya, burung elang, ya, maka yang seperti ini boleh untuk dibunuh, karena memang haram untuk dikonsumsi, ya, haram untuk dikonsumsi. Lebih-lebih ternyata dia ini mengganggu, ya, mengganggu atau dia menyakiti, bisa menyakiti. Nah, ini pendapat yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i dan satu pendapat bagi ulama-ulama Hambali, ya. Berbeda dengan jumhur ulama mengatakan kalau hewan-hewan ini dibunuh atau diburu, ya, maka wajib membayar fidyah, tebusannya, demikian, ya. Jumhur ulama berpendapat begitu. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu pendapat dari mazhab Hambali, ya, ini tidak mengapa. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah hewan buruan darat. Hewan buruan darat. Artinya hewan buruan memang hewan yang diburu untuk dikonsumsi. Adapun hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, walaupun cara menangkapnya dengan atau cara menghentikannya, ya, menghilangkan gangguan darinya dengan cara membunuh atau memburunya, maka, ya, ini tidak mengapa karena dianggap tidak ada, ya, harganya, demikian. Lebih-lebih dia menyakiti. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah yang tidak diharamkan untuk membunuh atau memburunya bagi orang yang ihram adalah hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh atau dibolehkan untuk dibunuh, ya. Karena memang asalnya mengganggu, ya. Ada dalil dalam masalah ini, yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Khamsu fawasiqa tuqtalna fil hilli wal harami, al-ghurabu wal hada'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aquru." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 hewan yang fawasik. Fawasik ini ada yang menerjemahkan dengan penjahat kecil, ya. Dari kata al-fisqu, yaitu keluar dari ketaatan, ya. Fawasik dari kata jamaknya, jamak dari fasik, ya. Jadi 5 hewan yang susah taatnya, mungkin begitu, ya. Ini hewan yang susah taatnya, mungkin bisa dikatakan begitu. Kalau dipelihara pun nggak akan bisa taat ini, ya. Jinaknya payah ini, ya. Makanya disebut dengan, ya, fawasik. Yang boleh dibunuh dalam kondisi halal maupun dalam kondisi ihram. Lihat, ya. Hil, kalimat fil hilli wal harami ini bisa maknanya beberapa. Fil hilli dalam kondisi halal, maksudnya tidak berihram. Kemudian makna yang lain bisa fil hilli di tanah halal, maksudnya di luar tanah haram. Bisa juga kemudian makna al-haram wal haram. Haram ini bisa maknanya 2, yaitu kondisi orang ihram, ya, wal hurum, ya, atau bisa juga maksudnya di tanah haram, demikian. Jadi ini tidak mengapa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-ghurabu. Ghurab ini adalah gagak, burung gagak. Wal hada'atu. Hada'ah adalah hewan yang dia memiliki cakar. Ya, hewan
burung yang memiliki cakar. Kalau di situ terjemahkan apa? Raja wali, ya demikian ya, seperti itulah kurang lebih mirip elang, raja wali, pokoknya dia hewan-hewan yang punya cakar dia. Kemudian wal aqrabu, akrab ini adalah kalajengking. Kemudian wal fa'ratu, tikus, ya. Kemudian wal kalbul aqur, yaitu anjing gila. Di situ anjing apa disebut? Anjing penggigit, ya maksudnya anjing yang gila ya. Ada anjing yang memang anjing gila. Anjing gila bisa dijinakkan? Nggak bisa ya, berarti gila ya. Baik ya. Nah ini hewan-hewan disebut dengan fawasik atau fasik. Dalam ungkapan yang lain disebut fuwaisik. Nah gitu dia. Nah dari kata al-fisqu, yaitu al-khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Nah mungkin kenapa kok disebut dengan hewan yang punya sifat seperti ini, berarti hewan-hewan ini sulit untuk diatur, sulit untuk ditundukkan kemudian jadi taat gitu loh. Berbeda sama hewan-hewan yang lain. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa jumlatu annama adzan nasa wa adza amwalahum fa inna qatlahum mubahun sawa'un kana qad wujida minhu al-adza kas-sab'i alladhi qad ada 'ala al-muhrimi aw la yu'manu adahu mithlul hayati wal aqrabi wal fa'rati wal kalbil aquri fa inna hadhihi ad-dawabba wa nahwaha tadkhulu bainan nasi min haitsu la yash'uruna wa ta'ummu balwahum biha fa'adhahum biha ghairu ma'munin qala ashabuna qatluha mustahab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan kesimpulan bahwasanya hewan apa saja yang mengganggu manusia dan atau bisa merusak harta-harta mereka, maka sesungguhnya membunuhnya itu dibolehkan. Baik itu sudah memang sudah didapatkan dari hewan tersebut, itu memang bentuk gangguannya. Seperti contohnya adalah hewan-hewan yang bertaring, hewan buas yang bertaring, yang sungguh ini bisa mengganggu orang-orang yang ihram atau tidak merasa aman dari gangguannya, seperti contohnya ular, kalajengking atau dan tikus serta anjing gila. Maka sesungguhnya hewan-hewan ini dan yang semisalnya itu masuk kepada manusia, di tengah-tengah manusia dalam kondisi mereka tidak menyadarinya, dan ini ya merata ya keumumannya, maksudnya merata dia gangguannya, demikian balaknya itu merata ya, maksudnya ini dirasakan oleh orang-orang tentang orang-orang banyak tentang gangguannya ya. Maka hewan-hewan ini gangguan terhadap manusia itu tidaklah merasa aman ya. Maka kata beliau ya, berkata ulama-ulama dalam mazhab kami membunuhnya itu bahkan mustahab ya, dianjurkan. Jadi bukan sekedar boleh tapi bahkan dianjurkan, demikian ya. Demikian pula membunuh seperti contohnya adalah nyamuk ya, lalat ya, hewan-hewan yang semisal kutu ya, baik itu kutu rambut atau apa saja lah ya, demikian. Yang potensi dia ini menyakiti dan mengganggu manusia, maka tidak mengapa membunuhnya dan tidak ada denda sedikit pun, demikian ya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa ya, demikian pula ya Al-Muhalla. Majmu' Fatawa itu punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Muhalla punya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Berikutnya yang tidak ada dosa dan tidak ada larangan untuk membunuhnya adalah membunuh manusia
yang bisa mencelakakan manusia yang lainnya. Ini dibolehkan. Seperti contohnya perampok, ya katakanlah perampok kalau dia di daratan, kalau di lautan perompak namanya, penyamun, ya kalau sekarang namanya begal, begal ya, begal ya, begal atau begal, begal ya, kita orang Medan, begal ya, ya kita begal. Jadi bukan begal ya, begal. Ya, ini Medan Bung ya, begal. Jadi kan ada ungkapan ya sekarang nih ya, ungkapan bahwasanya ketika pemerintah menyerukan bunuh di tempat, ya kan, ya, atau tembak di tempat, sikat di tempat, nah begitu ya, nah, begal ini. Malah orang-orang menyikapi ya instruksi pemerintah seperti itu dengan mengatakan ya artinya mereka ini menyatakan tidak setuju atau malah mengalihkan kebijakan itu kepada hal-hal yang negatif ya, seperti kurangnya pendidikan katanya ya. Oke lah kita katakan kurang pendidikan, tapi kondisi ini gimana cara menyelesaikannya kan begitu ya. Ya kalau kondisi pendidikan berarti kita antisipasi di awal, mestinya seperti itu. Terus tambah lagi ya para ini bentuk pengalihan. Ya kalau para begal itu mereka mengambil harta di jalanan, terus ada yang mengatakan gimana dengan para koruptor yang ngambil harta ya manusia di instansi-instansi ya begitu katanya. Ya kalau begal itu dihukum mati, ya mestinya mereka dihukum mati. Ini kan pengalihan namanya. Oke, itu kita katakan kalau ada kasus, maka kita fokus kepada kasus gitu maksudnya. Ya, jangan sampai ketika kebijakan yang ternyata solutif itu tahu ya, bukan solutif itu beda ya, solutif sama solutif ya. Yang solutif dia, nah ini mestinya didukung, bukan dialihkan gitu loh. Ada pengalihan. Malah sosok-sosok dari pemimpin yang mengatakan demikian malah disebutkan malah keburukan-keburukannya. Nah ini namanya kan pengalihan masalah namanya. Ya. Kita sedang bahas satu masalah, jangan dialihkan kepada hal yang lain. Kalau hal yang lain kita katakan ya ada masalah, ada porsinya gitu ya. Kalau bicara begal, ya kita ngikutin orang tua ya, orang tua yang di Medan sudah lama ini, begal ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang begal saat ini marak, maka memang solusinya adalah boleh melakukan pembelaan terhadap harta demikian. Bahkan ya penguasa kaum muslimin boleh juga untuk melakukan pemburuan terhadap mereka. Ya. Pemburuan terhadap mereka. Ingat kasus Uraniyin, kasus Uran, suku Uran ya. Uraniyin ini kasus yang pernah saya ceritakan ini ya. Uran ini, suku Uran itu adalah satu suku dari Yaman kalau tidak salah. Yaman ya, yang mereka hijrah ke Madinah. Berarti mereka muslim itu. Ya. Tapi mungkin suku Uran ini suku kita katakan suku Arab Yaman, tapi dia Badui ya begitu. Mereka hijrah ke Madinah. Masalah hati tidak diketahui hati, ya. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Tapi yang jadi ukuran adalah amal dari mereka yang mereka lakukan. Ketika mereka sampai di negeri Madinah, Allah takdirkan mereka ini mengalami sakit demam. Yang ketika itu demam Madinah masih kuat. Ya. Dan ini demam Madinah ini menakutkan bagi orang-orang pendatang ke Madinah ini.
karena bisa menyebabkan kematian. Ya. Dan alhamdulillah Rasulullah sudah mendoakan ya untuk dipindahkan demam Madinah ini ke Juhfah. Ya. Yang tersisa adalah memang ada yang tersisa adalah ya ekstrim kalau bahasa kita. Kalau dingin terlalu dingin, kalau panas selalu panas. Gitu toh. Yang pernah ke Madinah begitu ya. Pernah ngerasain gitu kan? Beda enggak sama Mekah? Beda sama Mekah ya. Beda dengan Mekah. Dan orang itu bisa sakit kalau di Madinah kalau enggak kuat fisiknya, dengan izin Allah sakit ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi demam Madinah ini itu sempat pernah terjadi ya, ada di Madinah itu. Demam itu luar biasa. Suku Uran ini orang-orang yang hijrah kepada Nabi mengalami demam. Ya. Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW memberikan ya resep kepada mereka untuk mengkonsumsi ya susu unta yang dicampur dengan air unta. Lalu Rasulullah memberikan isyarat agar mereka itu ya mengambil air dan susu unta dari pengembala yang ditunjuk oleh Nabi. Wallahu a'lam, apakah pengembala ini adalah pengembala dari unta-unta zakat ataukah tidak? Tapi yang jelas ditunjuk sama Nabi. Lalu maka mereka bersegera karena berdasarkan perintah atau instruksi Nabi atau isyarat Nabi. Maka mereka suku Uran ini sepertinya mereka kena semua karena mereka bergegas semuanya. Ya. Kemudian mereka menuju kepada apa? Kepada pengembala unta yang sedang mengembalakan unta di padang pasir yang jauh. Maka mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada pengembala unta tersebut. Maka sang unta itu pun sang pengembala itu ya mengambil air apa? Air seni, kemudian susunya, kemudian diminumkan kepada mereka, sembuh mereka. Bahkan mereka apa? Badannya kuat. Badannya kembali segar begitu. Makanya kalau demam coba minum, cari unta, ya minta izin sama untanya gitu. Pegang susunya ya gitu ya. Ya beli saja insya Allah ada ya. Nah rupanya setelah mereka segar muncul pikiran buruk mereka. Di tempat yang sepi, jauh dari penduduk, ya muncul pikiran buruk mereka. Ya, unta yang begitu banyak cuma dijaga satu orang. Gimana caranya? Muncul ya syaitan membisiki mereka, maka mereka pun bersepakat untuk membunuh pengembala unta dan mengambil unta. Membunuh apa? Pengembala unta dan mengambil unta. Berapa yang dibunuh? 1. Berapa harta yang diambil? Banyak ya, namanya unta, banyak tuh, mahal ya. Baik, ya. Maka mereka segera meninggalkan Madinah dan menjauh. Sampailah kabar itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengutus pasukan, bukan orang, pasukan yang diutus untuk menangkap mereka. Dikejar, ditangkap, begitu ditangkap, maka Nabi mengambil kebijakan untuk memotong tangan-tangan mereka dan kaki mereka dengan cara silang. Lalu membutakan mata mereka, lalu disalib sampai mati. Lihat itu. Yang dibunuh berapa? 1. Pertanyaannya, lebih mahal mana antara nyawa pengembala dengan nyawa unta? Pengembala. Padahal 1 orang yang dibunuh. Dan yang membunuh berkomplot banyak orang. Tapi Rasulullah memberlakukan semua sama. Lihat itu. Nah, sesungguhnya hal ini ya didukung oleh Nabi, dan sebelumnya ya Nabi sesungguhnya melakukan hal ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surah Al-Maidah ayat 33. Surah Al-Maidah ayat 33 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Maidah ayat 33, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Gimana enggak diperangi Allah dan Rasulnya? Cobalah, Rasulullah ngasih mereka apa? Kebaikan. Rasulullah kasih kebaikan kepada mereka dengan kalau kita katakan obat gratis, ya. Dan itu adalah bentuk bantuan mereka dari kematian, menolong mereka dari kematian mereka. Karena bisa jadi mereka mati sebab apa? Demam itu. Nah, ketika dibalas dengan cara membunuh orang yang ditugaskan Rasulullah dan mengambil harta, nah ini namanya apa? Bentuk memerangi Allah dan Rasul. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka melakukan upaya berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Maka balasan mereka itu an yuqattalu, mereka itu diperangi. Ya. Mereka itu diperangi, au yusallabu, atau mereka itu disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka dengan cara bersilang. Ya. Au yunfau minal ard, atau mereka diusir dari bumi ini. Maksudnya adalah mereka itu diasingkan. Itulah ya kehinaan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang besar. Coba lihat itu ya. Jadi kasus seperti ini Rasulullah bukan mereka orang beriman, mereka orang yang hijrah. Enggak gitu Rasulullah, paham ya? Rasulullah enggak melihat itu. Tapi yang dilihat apanya? Dampak buruk dari yang sudah terjadi. Rasulullah enggak lihat hijrahnya mereka. Rasulullah enggak lihat imannya mereka, tapi mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya, dan mereka telah melakukan kerusakan di permukaan bumi. Itu yang dilihat, paham tidak? Dan luar biasanya Rasulullah memberlakukan semua dalam bentuk pilihan ini. Allah di sini dalam bentuk pilihan ngasihnya. Apa itu? Diperangi, apalagi? Disalib. Tapi kalimat atau ya, atau dipotong kaki dan tangan bersilang, itu atau. Tapi Rasulullah berlakukan ditangkap mereka, kemudian apa? Dipotong bersilang, kemudian apa? Disalib. Coba bayangin itu. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Sudah dibantu ini. Itu kalau mereka orang yang kena demam Madinah itu paling dahsyat mati. Apalagi dari luar orangnya. Kalau orang yang di dalam negeri Madinah sendiri mungkin ada adaptasi tubuhnya. Sakit mungkin sebelumnya, ketika itu sembuh terus nanti jadi kuat. Kalau begitu kan secara medisnya. Nah, ini mereka baru saja. Mungkin perjalanan jauh bikin mereka juga nggak kuat begitu kan. Namanya Yaman gitu ya. Jauh. Begitu sampai tak lama mereka kena apa? Demam. Itu potensi besar mereka bisa mati. Dibantu gratis, dikhianati, dibunuh, diambil harta. Karena mereka berkomplot ya, berkelompok dan berkomplot, maka apa? Semuanya diberlakukan hal yang sama tanpa kecuali. Nah, demikian. Pemerintah kata masih mending tembak kaki. Ya, tembak kaki masih mending itu. Mestinya apa? Potong tangan, potong kaki, salib itu. Di mana itu? Di lapangan Merdeka, lapangan Benteng, gitu.
Gitu. Itu bikin apa? Namanya shock terapi. Gitu B ya. B. Ya. Shock terapi namanya kan gitu. Ya, ya bukan sok-sokan mau terapi orang bukan ya, tapi ini memang shock terapi dia, bikin orang shock dia gitu. Pasti begitu sekali saja, satu orang aja itu yang terbukti dia memang dia melakukan pembunuhan, satu orang aja dipotong kaki, tangan bersilang, kemudian dibutakan matanya, disalib itu, satu aja. Habis itu di penjara ini siapa? Polisi. Tapi kalau satu jadi buat begitu, diberlakukan syariat Islam, pasti aman medan ini, betul nggak? Insya Allah. Kurang tambah satu lagi, gitu dia. Memang begitu. Ya, contoh berarti yang diberlakukan oleh pemerintah masih ringan dengan tembak. Dan kalau misalnya tembak di tempat, itu sakitnya mungkin ketika itu. Coba bayangkan ini, dipotong kaki, tangan, bersilang. Motong kaki sakit, motong tangan sakit. Paham nggak? Dibutakan lagi, ditunggu sampai mati, disalib. Coba bayangin itu. Kejam, bukan kejam, itu shock terapi, begitu dia. Orang yang buat kerusakan di permukaan bumi ini, sehingga buat nggak aman itu, ya maka apa? Dibuat begitu. Dan itu butuh. Kenapa harus disalib, dipertontonkan oleh orang banyak atau kepada orang banyak? Supaya orang takut. Itu tadi namanya shock terapi, gitu. Makanya kasus-kasus hudud itu ya kasus dia tindakan kriminal yang diberlakukan sanksi hukuman kepada mereka. Itu semuanya rata-rata dipersaksikan ketika diberlakukan sanksi hukuman. Disaksikan oleh orang banyak. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk shock terapi bagi orang-orang yang punya penyakit semisal gitu. Paham ya? Setuju? Oh, cari dukungan pula ya. Jadi kalau pemerintah lakukan itu dan mengatakan bunuh, tembak di tempat, maksudnya tembak di tempat, itu dukung, nggak apa-apa insya Allah. Ya, kalau memang shock terapi itu masih ringan. Tembak di tempat itu paling 2-3 kali tembakan, hitungan jam mati dia. Nah gitu. Tidak masalah insya Allah ta'ala. Coba bayangkan, saya akhir-akhir ini nengok beberapa penangkapan itu, begal itu. Masya Allah kelewangnya, warnanya kayak yang kita bawa untuk nyembelih hewan itu. Apanya? Senjata kelewangnya itu. Bersinar dia. Mengkilat dia. Ini kalau nyabet kena kepala bisa putus ini. Ya. Atau kena sebahagian, mungkin ada yang lihat ya, sebahagian tubuh yang kena sabet itu ada yang sampai nampak dia jantungnya. Karena saking tebalnya. Wah, luar biasa itu. Ini mau dibuat main-main? Enggak. Makanya wajar. Itu yang ngomong nanti HAM, apalagi yang itu menggugat kebijakan pemerintah dengan alasan HAM. Ya mestinya yang diperbaiki pendidikan gitu. Maksudnya dia mau alihkan, ya koruptor yang dibasmi jangan itu saja gitu kan. Ini belum kena. Kalau kena dia, kalau enggak anak istrinya yang kena atau dia yang kena, nah, belum bicara dia gitu. Kalau sudah kena baru ya enggak apa-apa lah katanya ya. Maka ini kita katakan inilah orang ini bias. Kalau sedang bahas sesuatu dialihkan kepada yang lain, itu bias namanya. Nah gitu. Makanya membahas sesuatu itu jangan ya dengan orang banyak. Bahas itu dengan orang yang kompeten. Kebijakan itu bahas dengan orang kompeten. Kalau orang banyak bias dia. Ya. Biasa nggak tuntas, namanya bias. Ya kan, bias, membias masalahnya ya gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir ya kita akan bahas, ini adalah larangan yang terakhir. Yang terakhir, larangan terakhir dari
Larangan-larangan ihram adalah memakan daging hewan buruan yang diburu memang untuk dia, untuk orang yang ihram tersebut. Atau ada andil dengan menunjukkan atau kasih isyarat, atau dia bantu nangkepin, ayo gitu ya. Nah, maka yang seperti ini memakannya tidak boleh kalau dia ada andil, atau setidaknya memang diburu untuk orang yang ihram tersebut, maka tidak boleh. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang Rasulullah bertanya kepada Abu Qatadah atau para sahabat ketika itu, aminkum ahadun amarahu an yuhmala 'alaiha au asyara ilaiha? Adakah di antara kalian orang yang memerintahkan untuk dibawakan untuk dia? Jadi diburu memang untuk orang yang ihram tadi, atau dia memberikan isyarat kepada orang lain untuk memburunya. Ya. Qalu, mereka mengatakan la, tidak. Qala faqulu, ya, kalau gitu makan, ya. Kalau gitu makan. Faqulu ma baqiya min lahmiha, maka makanlah ya apa yang tersisa dari dagingnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian. Baik ya. Adapun kalau orang yang tidak ihram, dia berburunya bukan untuk orang yang ihram, tapi sengaja dia berburu. Memang dia berburu untuk dia sendiri. Ternyata dia bagikan makanan itu, ya, hewan itu kepada orang yang ihram, maka boleh bagi orang yang ihram untuk makan. Ya, karena diburunya hewan tersebut bukan untuk orang yang ihram, demikian. Ada hadis dari Abdurrahman ibnu Utsman At-Taimi yang mengatakan rahimahullah, kharajna ma'a Talhah ibni Ubaidillah wa nahnu hurumun fa uhdiya lahu tayrun wa Talhatu raqidun faminna man akala wa minna man tawarra'a falamma istayqadha Talhatu wafaqa man akala wa qala akalnahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Muslim. Dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi yang mengatakan, kami pernah keluar bersama dengan Talhah ibnu Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami dalam kondisi ihram, lalu kami diberikan hadiah berupa dia diberikan hadiah berupa burung. Jadi burung liar yang diburu, ya, dihadiahkan untuk Talhah. Wa Talhatu raqidun, sementara Talhah dalam kondisi tidur radhiyallahu anhu. Faminna man akala, di antara kami ada yang memakannya. Wa minna man tawarra'a, di antara kami ada yang berhati-hati tidak makan. Falamma staiqadha Talhatu, tatkala Talhah radhiyallahu anhu itu bangun dari tidurnya, wafaqa man akala, dia memberikan persetujuan, ya, kepada orang yang makan, sembari mengatakan akalnahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah makan yang seperti itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Muslim. Nah, ini dibawakan kepada orang yang dia ihram, kemudian diberi hadiah makanan hewan buruan oleh orang yang tidak ihram, dalam kondisi orang yang tidak ihram ketika berburu bukan karena untuk orang yang sedang ihram. Nah, gitu ya. Tapi kalau ada orang sengaja, orang yang contohnya yang ihram ini orang yang terpandang, ya, punya kedudukan. Lalu ada orang yang tidak ihram, dia ingin berbaik hati menangkap atau berburu hewan buruan, sengaja untuk nanti dihadiahkan atau dihidangkan untuk orang yang sedang ihram itu karena dia orang yang terpandang, maka tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, orang yang ihram itu memakan darinya.
Nah ini berdasarkan hadis Sa'ab ibnu Jusamah bahwasanya dia pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW keledai liar, keledainya liar, ya. Namun Rasulullah SAW menolaknya. Tatkala ia melihat Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah melihat apa yang ada pada wajah Jusamah ini, Sa'ab ibnu Jusamah, sepertinya ada yang berubah dari raut mukanya ketika ditolak sama Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepadanya, "Inna lam naruddahu alaika illa ana hurumun." Ya, illa ya anna atau anna hurumun, ya. Sesungguhnya kami tidaklah menolak, ya, pemberianmu, ya, menolakmu atau membantahmu atau menolak pemberianmu begitu ya kepada kami. Hanya saja kami dalam kondisi ihram, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya adalah Sa'ab ibnu Jusamah ini berburu untuk Rasulullah. Gitu. Ya maklum biasanya begitu, ya. Ada orang sengaja kadang buat sesuatu atau melakukan sesuatu untuk orang yang dihormatinya. Itu biasa itu. Kita aja berlaku begitu kan? Ya. Maka Sa'ab ibnu Jusamah pun demikian, ya, berburu untuk Rasulullah lalu diberikan kepada Rasulullah. Ternyata ditolak sama Rasulullah. Jadi Rasulullah ngasih tahu bahwasanya orang yang ihram tidak boleh makan dari hewan tersebut, hewan buruan itu yang diburu untuk orang yang ihram. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat jumhur ulama yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan untuk penyampaian materinya, ya. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan bahas masalah yang berbeda, ya, yaitu perkara-perkara yang tidak mengapa untuk dilakukan oleh orang yang ihram, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Baik. Apanya? Iya. Apakah dia bertentangan dengan hal tersebut? Ya. Enggak bertentangan. Tapi kenapa kok gak dilakukan dengan cara seperti ini? Gitu ya. Nah, di sini disebutkan di situ ada enggak kalimat aunya? Wa yas'auna atau au yas'auna? Berarti dua, memerangi Allah dan Rasulnya dan gitu dia, paham ya? Jadi dipahami dia kesalahannya adalah dua, bukan salah satu, paham ya? Kalau mencuri berarti memang berkerusakan, paham ya? Tapi kan nggak ada tindakan hal yang lain untuk memerangi Allah dan Rasulnya gitu ya, bisa dipahami kira-kira. Jadi nggak bertentangan. Ada yang lain?
Ada yang lain? Kelompok burung yang dia dagingnya halal dimakan, tapi dia ini liar ya, liar kan maksudnya kan? Apakah termasuk yang dilarang? Jawabannya iya, iya. Karena burung itu tinggalnya di darat, dia nggak ngawang-ngawang terus gitu kan, paham kan? Burung itu termasuk hewan darat, ya. Kalau dia liar maka termasuk dia adalah hewan yang kalau dia boleh dimakan, ya maka dia adalah hewan buruan darat gitu dia. Ada lagi? Sudah cukup. Yang lain? Ular. Ya, tapi kayaknya itu cuma mimpi aja kayaknya. Nggak mungkin semua ular itu akan mati gitu bisa dibunuh manusia. Karena bisa jadi spesies ular itu lebih banyak ketimbang manusia dan jumlah ular lebih banyak ketimbang manusia. Nggak mungkin. Tempat tinggal ular juga lebih luas ketimbang manusia. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi pertanyaannya nanti kalau pas terjadi saja begitu nanti dijawab ya. Bukan. Jadi itu adalah hewan yang dibolehkan atau diperintahkan untuk dibunuh ketika ada. Ngapain nyari-nyari yang tak nampak? Namanya kurang kerjaan itu ya. Mending nikah lagi itu nampak nyata itu lebih bagus ya. Ya. Nah, itu lebih bagus kalau nikah lagi. Kenapa? Nampak nyata dia gitu. Jangan ular yang dicari gitu. Ya. Ya. Cicak. Cicak itu ada yang mengkategorikan dengan wazagh. Wazagh itu jadi wazagh itu baik besar ataupun kecil disyariatkan untuk dibunuh demikian. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan ya pukulan pertama berbeda dengan pukulan ya 2 dan 3 ketika sekali pukul itu mati. Nah begitu. Kenapa? Kalau sekali pukul mati itu menunjukkan bahwasanya dia tidak tersiksa. Tapi kalau 2 dan 3 tentunya kan yang pertama ini masih dia belum mati, yang kedua itu akan mati. Ada proses dia. Semakin cepat dia terbunuh semakin besar pahalanya. Nah begitu dia. Nah gitu be ya dibunuh. Tapi jangan bunuhnya pakai gigi be ya. Nah, iya. Sebagian orang pakai itu ya, karet itu ya. Iya. Dulu waktu di waktu di pesantren atau di ma'had ya, itu pas lagi seru-serunya bahas masalah apa? Bahas masalah hadis pembunuhan cicak dan ada keutamaannya. Anak-anak rame-rame mereka apa? Buru cicak. Bawa macam-macam senjatanya. Nah, rata-rata karet itu ya, yang dibundelin itu dibuat panahin. Nah, terus nanti hasilnya ditujukan ini mati gitu. Nah gitu. Dan luar biasanya ini cerita sedikit ini. Istri ana sampai berani dia bunuh cicak. Karena itu. Dan cicak itu dipegang. Kalau ana pribadi geli megangnya. Kalau dia dipegang dibanting. Mati. Kalau kita megangnya sudah geli, bantingnya nggak sampai hati. Ya gitu. Ya. Mending kawin lagi.
Udah B? Cukup B? Cukup motivasinya B ya? Cukup. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.